ROG Phone 3 akhirnya masuk ke Indonesia setelah belum lama ini diperkenalkan secara global. Ini kabar gembira tentunya buat para mobile gamers. Karena secara hardware tentunya sudah up to date dengan teknologi terkini. Seperti chipsetnya yang memakai Snapdragon 865. Oh ya, yang kami pegang ini adalah varian terendahnya ya. Jadi RAM-nya 8GB dan storage 128GB. Kalau yang lebih tinggi memakai Snapdragon 865 Plus dengan RAM dan storage yang lebih tinggi juga. Di video ini, kami belum mau mereview secara keseluruhan device ini, tapi kami mau membahas aspek yang sangat penting untuk sebuah gaming phone, yaitu experience atau tes bermain game di ROG Phone 3 ini. Salah satu yang spesial dari ROG Phone 3 adalah layar dengan panel AMOLED-nya, terutama dari refresh dan touch sampling rate yang sangat tinggi. Dan yang gak kalah penting, touch latency yang rendah. Nah, buat apa refresh rate tinggi-tinggi kalau nggak ada game yang support? Untungnya Asus memikirkan hal ini dan katanya sudah lebih dari 250 games yang support refresh rate tinggi. Listnya bisa kita lihat di Armoury Crate. Oke, pertama kami coba beberapa game yang ada di list tersebut ya. Game pertama yang kami coba, Rockman. Walaupun ini game side scrolling, tapi grafisnya tetap bagus ya. Dan memang pas dites, frame rate-nya terasa tinggi. Kalau kita lihat indikator FPS-nya sih benar kalau game ini support 144 FPS. Dan di game ini masih terasa sangat stabil. Paling ada turun-turun dikit ke 130 fps, tapi ini sudah terasa sangat smooth ya. Next, kami cobain Real Racing 3 yang katanya support 144 Hz. Oke, pas dimainkan ternyata memang terasa sangat smooth. Dan kalau kita lihat di indikator FPS-nya, game ini berjalan di 144 fps dan sangat stabil. Setelah itu, kami coba game Injustice 2. Dan bisa kalian lihat sendiri juga, kalau game ini sangat smooth. Terlihat berjalan di 144 fps dan sangat stabil. Oh ya, kalian nonton video ini minimal di 720p 60 fps ya. Biar lebih terasa lah smoothnya. Tapi memang sih pas dirasain langsung lebih smooth dibandingkan yang terlihat di layar ya. Oke, sekarang cobain game Honkai Impact 3 yang katanya juga support layar dengan refresh rate tinggi. Di setting tentu kami pilih grafis rata kanan. Pas dimainin, memang terasa sangat smooth dan stabil ya. Tapi pas kami cek indikatornya, memang ada di standar high frame rate yaitu 60 fps. Kurang tahu kenapa sih, tapi performanya tetap terasa smooth. Lanjut, game yang kami tes adalah War Robot. Tertarik cobain game ini karena game ini sempat didemoin sama Apple buat nunjukin performa chipset A14 Bionic. Nah, di ROG Phone 3 ini bisa kalian lihat sendiri performanya lumayan banget. Di mata kami terasa smooth dan stabil banget, gak ada patah-patah. Tapi pas cek indikator FPS-nya, ternyata game ini masih berjalan di 30 FPS walau sangat stabil. Entah kenapa ya, apa mungkin terlalu berat jadi Snapdragon 865 ini belum mampu di high frame rate? Atau memang belum dioptimalisasi gamenya? Nah, setelah tes game ini kami ada cari tahu dan sepertinya memang game ini belum support high frame rate. Jadi masih mentok di 30 fps. Next, kami cobain game yang populer. Pertama, Call of Duty Mobile dulu. Tentunya settingan grafis di set ke rata kanan atau yang paling berat ya. Kami coba main mode Team Deathmatch dulu, dan inilah performanya. Bisa dilihat kalau game ini terasa sangat smooth, dan dia berjalan di 60 fps dan sangat stabil ya. Walau belum support high refresh rate, tapi udah bagus banget menurut kami.
Selanjutnya, kami coba main mode Battle Royale dengan settingan grafis yang sama. Dan bisa kita lihat juga kalau performanya juga masih terbilang sangat bagus. Berjalan di 60 fps dan termasuk stabil banget. Walau ada drop dikit-dikit tapi sangat wajar rasanya. ROG Phone 3 ini juga ada tombol L dan R virtual yang dinamakan R Trigger T ya. Pas main kami juga sering menggunakan tombol L dan R-nya ini. Dan sangat membantu sih menurut kami, walau perlu dibiasakan terlebih dahulu. Dan di sini masih agak kagok dikit sih. Lanjut, mainin game PUBG. Nah, PUBG ini menarik. Di settingan grafis balance, HD dan HDR itu bisa set frame rate hingga ekstrim atau 60 fps. Ada juga pilihan Ultra HD, tapi sayang frame rate mentok ke Ultra atau 40 fps. Ya, kurang enak lah ya. Tapi yang menarik, di settingan smooth ada pilihan frame rate hingga 90 fps. Nah, kami cobain main di smooth 90 fps dulu di mode Team Deathmatch atau TDM ya. Dan beginilah performanya. Bisa kalian lihat sendiri kalau performanya sangat smooth. Kalau dilihat di indikatornya, memang benar dia berjalan di 90 fps dan sangat stabil. Yang kami suka juga memang touch latency layar HP ini sangat rendah dan touch sampling rate-nya sangat tinggi. Jadi intinya, layarnya itu sangat responsif terhadap kontrol dari jari kita. Ini kami rasa penting banget untuk kalian para gamers. Sekali lagi, R trigger-nya enak, tapi di sini memang kami agak belum terbiasa ya. Killing spree for the blue team! Next, kita tes mode Battle Royale-nya di settingan smooth 90 fps. Nah, di mode ini juga performanya super smooth. Pas kami cek indikatornya, memang bisa berjalan di 90 fps dan lumayan stabil. Ya, rata-rata stabilnya di atas 80 fps lah. Ini enak banget. Terus yang kami rasakan juga, dual front speaker-nya itu bagus banget. Selain kencang, dia juga detail dan terus terasa separasinya. Kami main PUBG nggak pakai headset aja masih bisa denger step musuh. Dengan catatan, ini mainnya di indoor yang nggak terlalu berisik ya. Kami belum tes di tempat yang berisik sih, tapi ini udah impresif banget.
Sekarang kita coba di settingan HDR Extreme atau settingan yang berat. Beginilah performanya. Bisa dilihat kalau performanya juga sangat bagus. Masih kuat dapetin high frame rate 60 fps juga. Dan kalau kami perhatikan, indikatornya terlihat sangat stabil juga. Jelas ini sangat impresif. Tapi di mata kami, sebetulnya agak sedikit nggak mulus. Tapi ini di kamera nggak kelihatan ya. Kami akhirnya coba set refresh rate display kami ke 60 atau 90 Hz. Dan pas cobain lagi, ternyata jadi lebih mulus. Ini untuk settingan HDR Extreme ya. Kalau di smooth set ke refresh rate tinggi nggak masalah. Nah, buat kalian yang mau screen record sambil main game, tentunya bisa juga. Tapi hal penting yang jadi pertanyaan adalah, kalau sambil screen record, apakah akan mempengaruhi performa? Jawabannya nggak terlalu berpengaruh. Ya kalau main PUBG di smooth 90 fps, mungkin lumayan ya pengaruhnya. Bisa stabil di kisaran 60-70-an fps. Tapi kalau diganti ke smooth extreme, ternyata masih sangat stabil. I got supplies. Need Terus kami ammo. juga tes screen record di settingan HDR Extreme, dan pengaruhnya sangat kecil, mungkin hanya beberapa FPS saja. Snapdragon 865 yang dipakai ini memang sangat powerful ya. Kalau di device Snapdragon 855, pengaruhnya sangat terasa sih di beberapa device yang kami coba, termasuk di ROG Phone 2. By the way, dari tadi kami main, HP-nya terasa panas banget. Panasnya merata ke seluruh body. Kalau dilihat dari indikatornya sih, suhunya sekitar 44 derajat Celcius. Mungkin karena ini sering main di settingan rata kanan, terus nyalain X mode-nya juga. Tapi dia cepet juga ademnya. Nah, walaupun terasa panas, performa gamingnya masih tetap stabil, nggak throttling. Artinya, memang cooling system dari HP ini bagus ya. Kalau kita pakai aksesoris Aeroactive Cooler 3-nya, kami rasa akan lebih bagus lagi. Selain screen recording, banyak juga fitur dari game Genie bawaan Asus ini. Termasuk kita bisa live streaming langsung tanpa menggunakan alat tambahan hingga resolusi Full HD. Dan pas live stream, bisa nyalain kamera depannya juga. Tentunya yang asik juga ada port USB Type-C di samping sini. Jadi kalau mau colok headset, tidak menghalangi tangan kita. Dan pastinya ada banyak aksesoris yang menambah experience gaming di HP ini jadi makin maksimal. Oh ya, untuk game MOBA seperti Mobile Legends dan AoV tentu performanya sangat baik di HP ini. Mobile Legends grafiknya mentok di high, masih belum support ultra. Mungkin menyusul, tapi performanya bagus banget. Bisa dapat high frame rate dan sangat stabil di 60 fps. Kalau AoV, settingan bisa ke yang paling tinggi semua. Pas kami main di settingan rata kanan, bisa kalian lihat sendiri kalau performanya bagus. Dapat high frame rate 60 fps juga dan tentunya stabil banget walau lagi ramai di layar. Oh ya,
Kalau kalian main Vainglory, dia support layar 144Hz juga. Kapasitas baterai ROG Phone 3 ini sebesar 6000 mAh. Ini sangat besar untuk ukuran smartphone. Kalau buat main PUBG bisa dapat SOT sekitar 5 jam. Di settingan smooth 90fps, layar di set ke 144Hz. Mungkin kalau refresh rate-nya di set ke 60Hz bisa lebih hemat lagi. Chargernya menggunakan Hypercharge 30W yang sudah ada di paket penjualan. Pas kami tes dari 10% ke 50% butuh waktu sekitar 35 menit dan 75 menit ke 95%. Jadi tergolong sangat cepat untuk kapasitas baterai yang jumbo. Oke, kami rasa sekian experience kami bermain game di ROG Phone 3 ini. Konklusinya, menurut kami HP ini memang sangat cocok bagi kalian yang butuh HP untuk mobile gaming. Untuk konten creator gaming atau live streamer juga sangat cocok. Kalau kalian penasaran dengan sektor lainnya seperti kamera dan desainnya, akan kami bahas di video reviewnya nanti. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.